kan? Intentional sekali ya. Intentional coping. Kayak direncanakan gitu ya. Oke. Sesuatu yang ketika akhirnya berpisah, orang tua akan bilang demi anak. Oke. Lalu si anak akan bilang, Bingung juga nih. seandainya saya tidak usah hadir, mungkin mereka nggak akan pisah. Itu jadi Seandainya aku melakukan hal ini, kalau aku jadi anak baik, papa mama kan nggak berantem. Kalau aku nurut aja, kalau aku nggak minta itu, nggak minta ini, pasti mereka nggak ribut. Jadi bisa kebayang nggak anak-anak yang tumbuh di tengah-tengah konflik yang tidak selesai. Nah kalau selesai, mereka belajar tentang apa? Pasti belajar tentang pengampunan. Karena memang kesalahan, kelemahan itu sesuatu yang wajar kan? Iya. Tapi untuk mengampuni harus belajar. Jadi emang itu bukan natural. Iya. Mengampuni itu bukan otomatis bisa mengampuni. Nggak bisa. Dilatih ya Bu ya. Dilatih. Dan anak-anak melihat dari contoh ya. Iya, dari orang tua yang mau belajar. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang tua itu berantem di depan anak, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Karena kan berantem itu sesuatu yang kayak tiba-tiba ya. Kan kita nggak ngerencanain gini, besok kita berantem yuk. Kan enggak kan? Intentional sekali ya. Intentional coping. Kayak direncanakan gitu ya. Sesuatu yang tiba-tiba capek, tiba-tiba kok kayak lagi burn out gitu ya. Atau sesuatu banyak yang faktor, pokoknya banyak faktor, kita meledak. Lalu ya bagaimana respon pasangan? Meresponi ledakan-ledakan yang tiba-tiba begitu. Tetapi ingat, bayannya juga harus di depan anak. Jadi ada solusi. Mereka melihat. Jadi si ibu minta maaf ke si bapak. Atau si bapak bilang, iya mah aku ngampunin mama. Jadi proses itulah yang anak belajar. Jadi anak bukan belajar konfliknya, tapi belajar bagaimana berdamai kembali. Karena nanti dia juga akan hadapi hal yang sama kan? Iya, betul. Dalam hidup kan? Betul. Iya.